Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Feli Handayani, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan aksi nyata Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum saya mempelajari Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sering melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Padahal, sebaiknya pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, di mana dalam kegiatan pembelajaran, murid berperan sebagai subjek dan guru memberikan ruang kepada murid untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Saya banyak belajar pada Modul 1.1 tentang pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki praktik pembelajaran yang saya lakukan. Setelah saya memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran di mana murid sebagai subjeknya, sementara guru memberi ruang kepada murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membina budi pekerti dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, saya juga memahami bahwa betapa pentingnya pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid, sehingga murid mampu mengeksplor dirinya secara maksimal. Ide atau gagasan yang timbul dalam diri saya selama proses pembelajaran adalah memperbaiki proses pembelajaran yang saya laksanakan dari yang awalnya melakukan pembelajaran teacher center menjadi student center. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, di mana murid bebas berekspresi, berpendapat, dan berkreasi dalam proses pembelajaran. Sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan guru BK tentang gaya belajar murid, menyiapkan naskah praktik baik, perangkat pembelajaran, media, LKPD, dan perangkat lainnya yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran yang saya rumuskan sendiri, yaitu kreatif segemas, yang merupakan singkatan dari pembelajaran yang kreatif, kolaboratif, saintifik, dan menggunakan game edukasi. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk kelas, guru membiasakan mengucapkan salam kepada murid. Dengan penuh semangat, guru menanyakan kabar murid. Dengan penuh semangat juga, murid menjawab pertanyaan dari guru. Baik, anak ibu semuanya, sebelum memulai pembelajaran, guru meminta kepada salah seorang dari murid untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Murid dibiasakan untuk membaca doa sebelum memulai pembelajaran, dan juga dibiasakan untuk berdoa dengan khusyuk. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta murid untuk memperhatikan kebersihan di sekitar tempat duduk mereka. Jika ditemukan sampah, mereka membuang ke tong sampah. Hal ini dilakukan agar murid nyaman dalam belajar, karena kebersihan kelas juga mempengaruhi kenyamanan dalam belajar murid. Selain itu, guru juga memperhatikan kerapian letak meja dan kursi murid. Semua ini dilakukan untuk mempersiapkan kondisi murid sebelum melakukan pembelajaran. Setelah semuanya dikondisikan dengan baik, barulah guru menanyakan kesiapan murid untuk memulai pembelajaran. Agar murid tidak bingung tentang pembelajaran yang akan dilakukan, sebelum memulai pembelajaran, guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, dan penilaian yang akan dilakukan oleh guru. Guru juga melakukan apersepsi untuk mengetahui kemampuan awal murid sebelum melakukan pembelajaran. Ya, silakan. Apa saja? Niat.
Setelah melakukan apersepsi, guru juga memberikan pertanyaan pemantik kepada murid. Agar murid fokus dalam melakukan pembelajaran nantinya, guru memberikan senam otak untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Setelah melakukan senam otak, guru meminta murid untuk duduk dengan kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu kelompok sesuai dengan gaya belajar murid. Setelah murid duduk dengan kelompoknya, guru meminta murid untuk mengeluarkan handphone karena akan mengadakan pretest, yaitu menggunakan game edukasi Word. Setelah ujian selesai, guru menampilkan hasilnya di depan kelas. Setelah selesai melaksanakan pretest, guru menampilkan video terkait materi yang akan dipelajari. Setelah memperhatikan video, murid diminta untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan terkait video yang baru saja disaksikan. Yang baru saja ditampilkan. Ya, silakan Bang. Ketika takbiratul ihram, tangannya sejajar dengan telinganya. Setelah selesai menanggapi video, guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Tugasnya sama, tapi hasil dari tugas itu berbeda sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Murid mengerjakan tugas secara berkolaborasi dan mengerjakan tugas sesuai dengan kreativitas kelompok. Setelah selesai berdiskusi dan mengerjakan tugas, masing-masing kelompok menampilkan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Ini adalah penampilan dari kelompok gaya belajar kinestetik. Ini adalah penampilan dari kelompok gaya belajar audio. Takbir adalah Allahu Akbar. Berdiri membaca Fatihah, ruku iktidal lalu sujud. Dan ini adalah penampilan dari kelompok dengan gaya belajar visual. Adalah niat. Setelah semua kelompok tampil, guru meminta kepada murid untuk membuat ringkasan materi yang baru dipelajari dalam bentuk peta konsep atau dalam bentuk tulisan sesuai dengan kenyamanan murid. Setelah membuat ringkasan materi, guru meminta kepada murid untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. Kita pada hari ini. Saya mau Silakan Pak Is. Silakan ke depan. tata cara pelaksanaan sholat dimulai dari niat, lalu takbiratul ihram, lalu membaca al-fatihah, lalu rukuk, iktidal, sujud. Nah, beri tepuk tangan untuk Pak Is. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pembelajaran sudah berakhir, guru memberikan tugas untuk materi pada minggu selanjutnya dan menutup pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Kepala SMP Lima Gunung memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Ibu Feli Handayani MPDI yang telah menerapkan pelajaran berdiferensiasi di kelas 7A dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya materi tata cara pelaksanaan sholat wajib. Materi ini penting dipelajari oleh pelajar SMP untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Sholat itu merupakan tiang agama, sama seperti sebuah bangunan. Dia perlu tonggak yang kuat untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan sejawat dengan Ibu Feli Handayani di SMP Negeri 5 Gunung Talang untuk pembelajaran berdiferensiasi yang sudah digagas oleh Ibu Feli Handayani itu sangat sesuai sekali dengan kurikulum Merdeka. Terlihat pembelajarannya sangat menyenangkan dan juga membuat peserta didiknya lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Menurut saya, pelajaran PAI hari ini dengan Bu Feli sangat menyenangkan karena ada presentasinya, kuisnya, prakteknya, dan juga kerjasama antar saya dengan teman-teman saya. Sekian,
Kesimpulan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah refleksi. Dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata ini, ada tantangan yang saya hadapi, yaitu masih ada beberapa murid yang masih malu-malu bertanya, serta mengeluarkan pendapatnya dalam pembelajaran, dan malu ketika mempresentasikan tugas kelompok di depan kelas. Tantangan tersebut tentunya harus dicari solusinya. Solusi yang saya berikan adalah diberikan ruang dan pembiasaan pada setiap pembelajaran agar murid terbiasa untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat. Demikianlah penjelasan saya tentang aksi nyata filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.